Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, hari ini apa kabarnya ya? Mudah-mudahan kalian kabarnya alhamdulillah ya. Kabarnya alhamdulillah kalian sehat semua ya, tanpa kecuali. Pagi hari ini kita berjumpa lagi ya, walaupun melalui jarak jauh ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik ya, namun masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku kelas 4B yang soleh dan soleha, pada hari ini Ibu Guru akan menjelaskan ya, yaitu matematika tema 4A, indahnya kebersamaan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian juga harus sudah siap ya anak-anak ya. Harus siap, sudah mandi, sudah sarapan ya. Nah, sudah siap di depan laptop atau di depan HP, silakan nggak apa-apa ya. Nah, kalian harus semangat ya. Bu Guru minta tolong semangat dan semangat terus demi mengejar cita-cita. Baik anak-anak, pada hari ini hari Senin tanggal 19 Juli 2021, kita belajar tematik tema 4A subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Namun seperti biasanya kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, agar kalian semuanya diberikan kelancaran ya dalam semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada hari ini ya, diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan-kemudahan serta diberikan rezeki yang banyak ya anak-anak ya. Oke. Baik anak-anak, kita mulai saja ya. Sub 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku ya. Kita sudah sampai ke pembelajaran 3. Ya, pembelajaran 3 kalau di buku cetak kamu yaitu halaman berapa? Halaman 16 ya. Di buku cetak kamu halaman 16. Nah, perhatikan baik-baik, Bu Guru ringkaskan ya. Pembelajaran ketiga, ayo bercerita. Nah, kamu disuruh bercerita anak-anak. Cerita kan paling enak ya, berumpi ya. Apakah kamu pernah memainkan permainan tradisional? Permainan tradisional itu apa? Ya, permainan seperti ini nih. Ya, ini permainan ini sejak Bu Guru masih kecil sudah ada. Sampai sekarang pun ada ya. Kalau kamu sekolah itu istirahat pada lari-larian. Ada yang bermain macam-macam ya. Nah, ini engklek namanya ya. Jadi permainan tradisional itu permainan sejak zaman dulu ya, sejak Bu Guru masih kecil itu sudah ada. Bagaimana peraturan permainan tersebut? Nah, mari kita perhatikan ya. Oke, nih. Menjelaskan aturan permainan bentengan dan gobak sodor ya. Bentengan dan gobak sodor ini termasuk permainan tradisional ya. Permainan sejak zaman dulu. Dari semua suku bangsa ada, cuma namanya berbeda-beda. Setiap suku bangsa namanya berbeda-beda ya. Nah, ini yang kita kenal di sini adalah permainan bentengan dan gobak sodor. Nah, pertama adalah aturan permainan bentengan. Di buku kamu ada enggak, Nak? Ada ya, halaman 16. Nah, aturannya pertama ya, setiap kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Yang kedua, dibutuhkan 2 pohon atau
2 tiang sebagai bentengnya. Yang ketiga, para pemain berusaha untuk merebut benteng dengan cara menyentuhnya. Ya, jadi kalau belum menyentuh ya masih bisa dikejar oleh teman lawannya. Yang keempat, pemenang adalah kelompok yang berhasil merebut benteng musuh. Ya, inilah aturan permain bentengan. Ya, jadi ini secara berkelompok, bermain secara berkelompok. Tiap kelompok 6 boleh, 7 boleh. Lalu ada 2 pohon atau tiang sebagai bentengnya, pos ya. Lalu jadi mereka berusaha untuk merebut benteng dengan cara menyentuh, memegangnya ya. Lalu bagaimana pemenangnya? Nah, pemenangnya kelompok yang berhasil merebut benteng musuh ya. Inilah aturan permainan bentengan. Oke, lanjut. Nah, ini arenanya seperti ini, permainan bentengan, ada pohon ya. Mereka kejar mengejar. Nah, ini juga termasuk olahraga, lari ya, memperkuat otot kaki ya, memperkuat kecerdasan dan sebagainya ya. Lalu kekompakan itu juga diperlukan dalam bermain kelompok ya. Bagaimana? Harus saling menghargai, harus saling menghormati sehingga tidak ada perselisihan, dan juga harus bersifat jujur ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu peraturan permainan gobak sodor ya. Nah, peraturannya bagaimana? Ayo kita baca. 1, dimainkan oleh 2 kelompok ya. 2 kelompok nih, masing-masing 3 atau 5 orang ya. Boleh 3 orang, boleh 5 orang setiap kelompok. Bukan ya, Bu Guru ulang, mohon maaf. Dimainkan oleh 2 kelompok masing-masing 3 sampai 5 orang. Ya, 3 sampai 5 orang berarti ya boleh 4 juga boleh ya. Yang penting jangan sendiri, jangan 1 orang. Ya, ini namanya kelompok. 2, dilakukan di lapangan yang berbentuk persegi. Nah, ini ya, yang berbentuk persegi ya, persegi panjang nih anak-anak ya. Nah, ini lapangannya ya, dilakukan di lapangan yang berbentuk persegi ya, persegi panjang. Yang ketiga, semua anggota kelompok harus menyeberang dan kembali lagi tanpa tersentuhan. Nah, ini harus diseberang nih ya. Ini nanti ini juga ini jaga, setiap garis dijaga nih. 1, 2, 3, ini yang jaga. Nah, ini yang bermain. 1, 2, 3 ya. Kalau dia mau ke sini menyeberang, ini hati-hati nih, ini yang jaga. Kalau disentuh mati, nggak jadi, ganti kelompok yang lain yang bermain. Nah, inilah permainan gobak sodor ya. Kelompoknya masing-masing boleh 3 sampai dengan 5 boleh. Lalu dilakukan di lapangan yang berbentuk persegi panjang ya. Semua anggota kelompok harus menyeberang dan kembali lagi tanpa tersentuh musuh. Nih ya, ini caranya seperti ini. Baik, kita lanjutkan yang lainnya. Nah, kita kembali lagi ke gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Ya, di halaman berapa? Nah, kalau di kamu halaman 17 ya. Gagasan pendukung, ide pokok ya, itu sama. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di buku halaman 17 nih, kamu sudah mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung ya dalam pembelajaran 1 atau 2 itu ya. Coba ingat kembali ya. Jadi gagasan pokok itu adalah, boleh digaris bawah ya anak-anak di buku cetaknya. Gagasan pokok adalah kalimat inti dari sebuah paragraf ya. Kemarin juga sudah dijelasin Bu Guru
Ya, jadi gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. Ya, paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Ya. Lalu kalau gagasan pokok biasanya letaknya bisa di awal, bisa pula di akhir dalam paragraf tersebut. Bahkan ada yang di tengah juga, ya. Nah, itu namanya gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pokok dan sekaligus pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Ada contohnya di buku. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Jadi membuat kotak-kotak, ya. Boleh di halaman 17 ada contohnya itu. Lalu peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks, ya. Nah, di halaman 17 ini sudah terdapat contohnya, ya. Jadi gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. Gagasan biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung itu merupakan kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik dalam sebuah paragraf, ya. Nah, kamu sebelumnya harus membaca dengan teliti. Jadi kalian tahu mana sih gagasan pokok, kalimat yang mana, ya, mana sih gagasan pendukungnya. Nah, bagaimana caranya? Dibaca yang teliti, ya. Nah, di bagian pembelajaran 1 atau 2 ya sudah dijelaskan. Nah, ini nanti kamu harus bisa membuat peta pikiran. Itu bisa kamu lihat di halaman 17, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya batik, ya. Lanjut yang pembelajaran yang lalu ya, Nana, ya. Ini sudah nih, batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, yaitu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, ya. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali, ya. Ini contoh satu paragraf ini, ya. Ini satu paragraf. Kalau kamu lihat ada berapa kalimat? Batik merupakan kain tradisional Indonesia, 1 kalimat. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan, 2, ya, 2 kalimat. Kain batik berasal dari Pulau Jawa, 3. Seiring perkembangannya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, 4, ya. Beberapa daerah di luar Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Ini ada 5 kalimat, ya. Dalam satu paragraf terdapat 5 kalimat. Nah, untuk gagasan pokoknya hanya ada 1, yaitu ini pola pikiran seperti ini nih, ya. Nah, dipakai seperti ini nih. Contohnya nih, gagasan pokoknya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sedangkan yang lain, kalimat-kalimat yang lain termasuk gagasan pendukung, ya. Yang lain termasuk pendukung. Nah, ini contohnya. Ini nanti masih banyak lagi, ya, bukan hanya 1 kalimat. Batik dihasilkan dengan cara ditulis atau dicetak menggunakan malam. Nah, terus batik berasal dari Pulau Jawa, ya. Batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, ya, digunakan sebagai pakaian tradisional. Di luar Jawa digunakan untuk pakaian tradisional. Nah, itu termasuk gagasan pendukung, ya. Jadi gagasan pendukung tidak hanya 1 kalimat tapi lebih dari beberapa kalimat. Kalau untuk gagasan pokok hanya 1, ya, 1 kalimat saja. Oke, jelas ya anak-anak, ya. Baik, guru lanjutkan.
Nah, sekarang perambatan bunyi. Ya, perambatan bunyi di buku kalian halaman 17, 18 ya, dibaca. Jadi Bu Guru hanya meringkas ya anak-anak ya, kamu harus banyak membaca di rumah. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Jadi bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ini sifat benda sifat bunyi yaitu merambat. Ya, sifat bunyi itu merambat. Salah satunya adalah merambat. Merambat melalui apa? Bisa melalui benda padat, bisa melalui benda cair, dan juga bisa melalui gas atau udara. Ya. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Apa sih ruang hampa? Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udara. Ya, itu bunyi nggak bisa merambat di ruang hampa. Karena apa? Karena nggak ada udaranya. Ya, karena tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nggak ada udara, nggak ada benda padat, nggak ada benda cair. Nah, maka tidak bisa merambat. Ya, nah ini. Ya, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Karena apa? Tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Ya, di ruang hampa tidak ada udara. Nah, salah satu sifatnya apa bunyi itu? Yaitu merambat. Ya, sampai ke telinga kita itu dengan cara merambat. Merambat melalui apa? Benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Ya. Oke. Kamu baca lagi nanti 17 18 itu ada bunyi ya. Lanjutkan dulu. Nah, 1. Bunyi merambat melalui benda gas. Ya, anak-anak ya. 1. Bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Nih kalau kamu bicara dengan teman ya. Bunyi merambat melalui benda gas. Jadi suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Nih kalau kamu berbicara dengan teman ya, suara teman sampai ke telinga kita, itu artinya udara merambatnya melalui udara. Baik. Yang kedua, nih, bunyi merambat melalui benda padat. Ya, ini lihat. Ini main telepon-teleponan anak-anak. Kalau kita belajar di kelas, kita buat ini, ya. Ini dari aqua nih. Gelas aqua 2, ya, kanan kiri, lalu disambung dengan kain kasur. Kain kasur Bu Guru tanya, kain kasur benda apa? Kain kasur adalah benda padat, ya. Jadi bunyi merambat melalui benda padat. Nah, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat, ya. Makanya ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Nah, ini contohnya ya. Suara merambat melalui air di dalam tong. Ini kalau mencoba seperti ini. Air termasuk benda cair ya. Jadi ini suara yang dari dalam ini bisa merambat ke telinga kita dengan menggunakan air. Ya. Jadi sekali lagi Guru ingatkan, bunyi sifatnya merambat yaitu melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ini contoh bunyi merambat melalui benda ya. Ini bunyi merambat di batu yang diketuk di udara. Jadi kamu ambil batu 2, kamu tepuk-tepukkan ya. Nah, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, itu bunyi merambat melalui udara.
ya. Bunyi merambat di batu yang diketuk di udara. Yang kedua ini ya, bunyi merambat di batu yang diketuk di air. Ya, ini contohnya. Bisa juga penggaris kamu tempelkan di meja ya. Terus kamu gerak-gerakan ya, nanti kamu dengarkan, teman kamu dengarkan di sebelahnya, pasti akan terdengar karena bunyi itu akan merambat ya. Nah, baik, kita lanjut. Oh ya, nah ini ada soal-soal ya, nanti kamu kerjakan. Namun sebelum kita masuk ke soal-soal ya, kalian buka halaman 20 ya. Di situ ada ayo merangkum ya. Nanti kamu tulis nih, Bu Guru kasih tahu nih. Letak gagasan pokok. Kita diskusikan nih. Halaman 20 ya, dibuka di buku, kamu tulis letak gagasan pokok. Ayo, tadi sudah dipelajari ya. Di awal atau di akhir paragraf. Jawabnya itu. Letak gagasan pendukung. Di mana letak gagasan pendukung? Yaitu di dalam paragraf ya. Jadi dalam paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Itulah letak gagasan pendukung di dalam paragraf. Nah, melakukan percobaan perambatan bunyi. Nah, nih cara terjadinya perambatan bunyi adalah bagaimana cara perambatan bunyi? Dengan cara merambat ya. Isinya dengan cara merambat. Karena itu adalah salah satu sifat bunyi. Macam-macam medium yang perambatan bunyi adalah melalui apa? Melalui benda. Benda apa saja mediumnya? Benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara ya. Nah, nanti kamu tulis itu di buku buat belajar. Gak usah dikirim Bu Guru, buat belajar saja ya. Nah, itu halaman 20. Kalau halaman 21 ya, tuh kamu juga harus tahu. Kamu baca dulu gobak sodor. Baca dulu dengan teliti. Itu ada berapa itu? Ada berapa paragraf ya. Terus nanti kamu buat ya, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks. Tulis dalam bentuk peta pikiran seperti halaman depan tadi. Halaman berapa tadi kamu beri kotak-kotak. Nah, gagasan pokoknya misalnya apa coba? Gobak sodor disebut juga galasin, merupakan permainan tradisional. Itu gagasan pokoknya. Lalu gagasan pendukungnya, nah apa saja? Paragraf 1 nih. Sudah ada sejak kerajaan Nusantara ya. Terus apalagi? Permainan apa anak? Permainan gobak sodor atau sodoran ya. Ya. Permainan sodoran sebagai latihan keterampilan dalam berperang oleh prajurit. Nah, itu termasuk gagasan pendukung ya. Itu paragraf 1. Jadi gagasan pokoknya gobak sodor atau galangsi termasuk permainan tradisional. Gagasan pendukungnya gobak sodor sudah ada sejak kerajaan Nusantara. Terus ada lagi yaitu permainan sodoran sebagai latihan keterampilan dalam berperang oleh prajurit. Nah, itu contohnya. Kalau paragraf 2, permainan tersebut sangat menarik, menyenangkan, dan menguji ketangkasan karena setiap permainan harus selalu berjaga dan berdiri secepat mungkin untuk meraih kemenangan. Permainan ini dimainkan secara berkelompok yang terdiri atas 2 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-5. Kamu cari, kamu buat peta pikirannya. Pakai garis-garis. Nah, apa coba gagasan pokoknya?
Kamu cari ya, gagasan pokoknya apa loh? Cara meraih kemenangan, bisa juga ya. Terus gagasan pendukungnya apa? Setiap pemain harus berjaga dan berlari ya. Terus ada lagi dimainkan secara kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3 sampai 5 orang. Nah, itu termasuk gagasan pendukung ya anak-anak ya. Untuk nomor 2, para astronot di luar angkasa tidak bisa bercakap-cakap secara langsung seperti ketika di bumi. Apa penyebabnya? Karena di luar angkasa hampa udara ya. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Ya, tentunya menggunakan alat ya, menggunakan alat gelombang radio. Oke, nomor 3, mengapa kita sulit mendengar teman yang berbicara di dalam air? Kenapa, Nana? Karena di dalam air terdapat sedikit udara, makanya kita sulit untuk mendengarkan membicarakan di dalam air, berbicara di dalam air ya. Itu untuk halaman 21. Boleh kamu kerjakan semampu kalian ya, untuk belajar sendiri di rumah. Nah, untuk tugas hari ini ya, nih kerjakan soal di bawah ini. Ini ada satu paragraf ya anak-anak ya. Nanti kamu buatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks di atas dalam bentuk peta pikiran. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Nanti kamu buat gagasan pokoknya apa, kasih kotak ya. Lalu gagasan pendukungnya apa saja, kamu tulis ya. Oke, saya kira jelas, tadi sudah Bu Guru jelaskan. Lanjut, nomor 2. Nih, sebutkan 3 jenis media perambatan bunyi. Nah, pasti tahu. 3, mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Nah, jelaskan. 4, berilah contoh bunyi merambat. Nah, ini kamu kerjakan di buku tulis, terus nanti dikirim ya. Linknya masih ke linknya ya. Oke, saya kira penjelasan Bu Guru cukup ya. Bu Guru ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.